Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang terakhir. Jadi, di pertemuan yang terakhir ini kita akan membahas tentang konteks free grammar, kemudian parsing dan ambiguitas. Adapun indikator dalam pertemuan hari ini yaitu mahasiswa mampu memahami tentang konteks free grammar, dan mahasiswa mampu memahami tentang teknik parsing, dan yang terakhir mahasiswa mampu memahami tentang ambiguitas. Oke, yang kita bahas pertama yaitu konteks free grammar atau disingkat dengan CFG. Nah, konteks free grammar ini sudah pernah kita bahas di pertemuan kedua, dan dia termasuk tingkatan ketiga pada hierarki Chomsky. CFG atau tata bahasa bebas konteks merupakan tata bahasa formal di mana setiap aturan produksinya adalah dalam bentuk alfa, maka alfa menghasilkan beta atau alfa menurunkan beta, di mana alfa merupakan pemproduksinya dan beta adalah hasil produksinya. Nah, sudah terlihat ya untuk persamaannya bahwa alfa pana beta. Itu maksudnya alfa menurunkan beta atau alfa menghasilkan beta. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa konteks free grammar atau tata bahasa bebas konteks memiliki batasan aturan dalam produksi. Ya, yang pertama yaitu ruas kiri atau alfa merupakan simbol-simbol variabel atau non-terminal. Nah, yang termasuk simbol non-terminal atau variabel, yang pertama yaitu huruf besar alfabet. Kemudian huruf S sebagai simbol awal. Terakhir yaitu string yang tercetak nol. Nah, untuk batasan yang kedua yaitu ruas kanan atau beta merupakan simbol terminal atau simbol non-terminal atau juga boleh simbol epsilon atau notasi kosong ya. Nah, untuk simbol terminal itu bisa berupa huruf kecil alfabet, bisa juga simbol operator, juga simbol tanda baca, dan yang terakhir itu simbol yang tercetak tebal. Dan batasan yang terakhir itu cara baca dari persamaan CFG ini ya. Nah, di sini terlihat alfa, ada tanda panah, kemudian beta ya. Nah, ini cara bacanya alfa menghasilkan beta, atau juga bisa kita baca alfa menurunkan beta. Berikut merupakan contoh dari konteks free grammar atau tata bahasa bebas konteks. Nah, karena kita sudah mengetahui syarat atau batasan pada konteks free grammar, jadi dengan mudahnya kita akan menjawab apakah contoh tersebut diterima atau ditolak. Kita lihat contoh yang pertama ya. A menghasilkan B. Ini diterima ya, karena dia memenuhi syarat. Pada ruas kiri itu terdapat simbol non-terminal dan ruas kanan terdapat simbol terminal. Jadi diterima. Kemudian contoh yang kedua. A menghasilkan B atau A menurunkan B. Nah, di sini juga diterima. Nah, ini untuk dalam hal cara baca ini sama ya, namun kita lihat bedanya ya, bahwa untuk yang ruas kanan yang di contoh pertama itu terdapat huruf B kecil ya, atau simbol terminal. Sedangkan di contoh yang kedua B juga namun simbol non-terminal. Jadi ini diterima ya, karena memenuhi syarat.
Kemudian untuk contoh yang ketiga, S menghasilkan BC. Ini diterima ya, karena S simbol non-terminal, dan B dan C itu penggabungan dari simbol terminal dan simbol non-terminal. Kemudian contoh yang keempat, A menghasilkan epsilon. Ini juga diterima ya, karena memenuhi syarat. Dan contoh yang kelima, A menghasilkan BCD. Ini juga diterima ya, karena untuk ruas kiri itu simbol non-terminal, kemudian ruas kanan itu penggabungan dari simbol non-terminal dan simbol terminal. Jadi diterima. Kemudian contoh yang ke-6 ya, A menghasilkan AAA atau A menurunkan AAA. Ini juga diterima ya. Dan contoh yang ke-7, A menghasilkan B. Nah, ini ditolak karena simbol pada ruas kiri atau sebelah kiri harusnya berupa sebuah simbol variabel, namun di sini terdapat simbol terminal ya, jadi ditolak. Kemudian contoh berikutnya yaitu AB menghasilkan C. Ini juga ditolak karena simbol sebelah kiri atau sebelah ruas kiri harus berupa simbol variabel. Nah, di sini terdapat dua penggabungan simbol antara variabel dan terminal ya, yaitu yang simbol variabel A dan simbol terminalnya yaitu B. Ya, jadi melanggar atau tidak memenuhi syarat CFD. Yang terakhir yaitu AB menghasilkan C atau AB menurunkan C. Ini juga ditolak. Nah, kenapa ditolak? Karena simbol pada sebelah kiri harus berupa sebuah simbol variabel. Hanya boleh satu simbol variabel, ya. Tidak boleh lebih dari dua simbol. Makanya ditolak. Jadi CFG atau konteks free grammar ini menjadi dasar dalam pembentuk suatu parser atau proses analisis sintaksis. Nah, ketika kalian ngoding ya atau mengetikkan coding pada salah satu bahasa pemrograman, nah coding tersebut kalian selesaikan. Setelah itu di running ya, dan pada saat di run itulah terjadi proses penerjemahan dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa tingkat rendah. Sehingga proses tersebutlah disebut dengan teknik kompilasi atau teknik penerjemahan. Jadi komputer tidak langsung dieksekusi begitu saja. Ada banyak proses yang mengikuti di belakangnya yang terjadi ya. Dan itu sangat-sangat panjang. Di antara proses tersebut itu analisis leksikal, kemudian analisis sintaksis, ada analisis semantik dan seterusnya. Hingga bagaimana komputer atau mesin tersebut bisa memahami apa yang kita tuliskan dalam bentuk perintah dengan bahasa tingkat tinggi tersebut. Jadi penerapan konteks free grammar ini pada proses analisis sintaksis pada bahasa pemrograman ya. Dimana proses analisis sintaksis ini berfungsi untuk mendeteksi apakah sintaknya sudah dituliskan dengan benar atau salah ya. Jadi besar sekali pengaruhnya terhadap bahasa pemrograman ya. Fungsi untuk mendeteksi sintak yang kita ketikkan apakah itu salah, apakah itu benar. Jadi kalau salah maka langsung programnya error ya, atau ada notifikasinya ya bahwa program tersebut tidak bisa dijalankan. Kemudian kita bahas sedikit tentang ekspresi reguler.
atau disingkat dengan RE. Nah, notasi ekspresi reguler ini yang sering dipakai adalah sebagai berikut. Pertama itu simbol bintang atau notasi bintang yang merupakan karakter arteris, ya, yang berarti bisa tidak muncul, bisa juga muncul lebih dari satu kali. Kemudian yang kedua yaitu notasi plus kecil, ya, yaitu minimal muncul satu kali. Kemudian yang ketiga yaitu notasi plus besar atau E yang berarti union. Dan yang terakhir yaitu notasi titik yang berarti konkatenasi, ya. Biasanya titik bisa dihilangkan, ya. Misalnya AB bermakna sama seperti A titik B. Dan ini merupakan beberapa contoh dari ekspresi reguler, ya, itu dengan menggunakan atau dengan menerapkan beberapa notasi, ya, dari ekspresi reguler. Selanjutnya akan kita bahas tentang parsing atau pohon penurunan. Nah, kita bahas sedikit di sini tentang tree, ya, atau pohon, yang mana merupakan sebuah graf terhubung yang tidak sirkular memiliki satu simbol. Nah, di sini bisa dilihat gambarnya, ya, bahwa kalau pohon di kehidupan nyata, ya, akarnya di bawah, sedangkan pohon pada parsing ini terletak di bagian atas. Kemudian memiliki simpul cabang dan juga simpul daun. Selanjutnya yaitu derivation tree atau parse tree, ya. Derivation tree ini atau disebut juga dengan pohon penurunan berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Jadi setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi simbol terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan, ya. Untuk lebih paham tentang derivation tree, maka kita lihat contoh berikut. Misalkan terdapat tata bahasa bebas konteks dengan aturan produksinya S menurunkan A besar B besar, di mana A besar menurunkan A kecil A besar atau A kecil, B besar menurunkan B kecil B besar atau B kecil. Dan ini bisa kita pilih salah satu, ya, apakah kita memilih A besar A kecil atau A kecil, atau memilih B besar B kecil B besar atau B kecil, ya. Nah, akan kita gambarkan pohon penurunan untuk memperoleh untai AA B B B, ya. Nah, di sini kita sudah terlihat pohon penurunannya. Namun mungkin kalian bingung bagaimana cara untuk mendapatkan pohon penurunan yang seperti di samping ini, ya. Kita lihat penyelesaiannya, ya. Nah, di sini terlihat S menurunkan A besar B besar. Sehingga yang terlebih dahulu kita turunkan A besar, ya, kita turunkan menjadi A kecil A besar, ya, sehingga AB ini menurunkan A kecil A besar B besar, ya. Selanjutnya kita turunkan lagi A besarnya, ya, menjadi A kecil, sehingga A kecil A besar B besar menurunkan A kecil B besar. Selanjutnya kita turunkan lagi B besar, ya, menjadi B kecil B besar, sehingga A kecil B besar menurunkan A kecil B besar. Selanjutnya B besar tersebut kita turunkan lagi menjadi B kecil B besar, ya, sehingga A kecil B besar menurunkan A kecil B kecil B besar.
Kemudian masih ada lagi ya, satu simbol variabel atau simbol non-terminal. Maka kita turunkan lagi ya, yang B besar ini menjadi B kecil. Sehingga A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, B besar menurunkan A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, B kecil. Ya, sehingga didapat sesuai dengan dapat untai atau string sesuai dengan pohon penurunan yang ada di sini ya. Pada parsing atau penurunan ini terdapat dua proses ya. Yang pertama yaitu leftmost derivation atau penurunan terkiri. Yang kedua yaitu rightmost derivation atau penurunan ke kanan. Nah, untuk penurunan terkiri ini merupakan simbol variabel yang paling kiri yang diturunkan terlebih dahulu. Sedangkan untuk penurunan terkanan, maksudnya di sini simbol variabel yang paling kanan yang diturunkan atau yang dituntaskan terlebih dahulu. Ya, misalnya lihat perbedaannya dari contoh yang ada di bawah ini. Ya, ini untuk contoh penurunannya sama dengan contoh sebelumnya ya. Namun yang kita selesaikan terlebih dahulu yaitu untuk leftmost derivation kita selesaikan dulu simbol variabel yang paling kiri. Sedangkan untuk rightmost derivation itu kita selesaikan atau kita turunkan terlebih dahulu simbol variabel yang paling kanan. Pembahasan terakhir itu tentang ambiguitas. Ambiguitas adalah kedui artian atau bermakna ganda. Kita ambil contoh ya, kata bisa ya. Kata bisa itu bisa dapat diartikan bisa sama dengan dapat atau bisa sama dengan bisa ular ya, dalam artian bisa ular. Jadi dia bermakna ganda atau berarti ganda. Namun pada teori bahasa ini ambiguitas terjadi jika terdapat lebih dari satu bahasa penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu untai atau string. Nah, kita lihat contoh berikut. Misalkan aturan produksinya S menurunkan A besar atau B besar, di mana A besar menurunkan A kecil dan B besar menurunkan A kecil. Untuk penyelesaian pertama ya, cara pertamanya yaitu S menurunkan A besar, menurunkan A kecil. Kemudian cara kedua, S menurunkan B besar dan menurunkan A kecil. Nah, di sini kita sama-sama bisa menurunkan atau membangkitkan, tapi dengan cara yang berbeda. Ya. Itu dimaksud dengan ambiguitas. Oke, sekian materi kita pada siang hari ini. Pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir kita di semester ini. Ya, jadi untuk materi UAS-nya itu dimulai dari pertemuan setelah UTS sampai pertemuan sekarang ini. Ya, berarti ada 3 pertemuan ya, yaitu pertemuan yang ke-6, ke-7, dan pertemuan ke-8 ya. Itu adalah materi untuk UAS-nya ya. Jadi mohon maaf mungkin selama semester ini ada banyak kesalahan ya atau kekhilafan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.